Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahad, Allahus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala nabiyya wa la rasula ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, wasini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال أيضا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال أيضا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتق الله ما استطعتم. صدق الله صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu, para jamaah pengajian siswa Masjid At-Taqwa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita mengawali hari kita dengan bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah sebagai wujud ekspresi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita meyakini bahwa kehidupan kita ini wajib untuk disyukuri karena Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menciptakan kita. Maka di saat yang sama kita juga tidak pernah lelah untuk mengucapkan alhamdulillah, mensyukuri atas segala macam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak sekalipun. Yang nampak, yang kemudian kasat mata di hadapan kita, lalu kemudian bisa digapai oleh fisik kita. Salah satunya habis pengajian terus sarapan. Sarapannya nampak. Udah kelihatan dari saya. Kayaknya sate nih. Dan rasa itu, rasa bahagia, rasa nikmat itu tidak nampak. Nah, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan harus kita yakini bahwa seluruhnya memang Allah lah yang memberikan kepada kita. Meskipun terkadang yang datang hadir di hadapan kita sesuatu yang tidak menyenangkan kita sekalipun, itu tetap harus disyukuri. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan segala sesuatunya dengan kadarnya kepada kita semua, sesuai dengan kadarnya kita. Mudah-mudahan kalau kebaikan, sekali lagi apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keajaiban orang beriman, kalau dia kebaikan, kalau dia sesuatu yang menyenangkan, kemudian kita bersyukur, maka syukur jadi kebaikan. Kalau itu sesuatu yang tidak menyenangkan, lalu kemudian yang tidak menyenangkan, maka Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kesabaran dan kita sabar, sabar kita menjadi kebaikan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kemudian juga wujud iman kita itu diwujudkan dalam bentuk amal-amal kebajikan, amal-amal perbuatan, amal-amal soleh, ya, amal-amal soleh yang kemudian mudah-mudahan Allah meridhoi hal tersebut, sehingga dengan keriduannya ini bisa mengantarkan hingga pada keriduan kita semua masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau seandainya saat ini kita bertemu di pengajian siswa Masjid At-Taqwa, maka boleh jadi mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Kemudian bersalat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya hingga sampai kepada kita semua yang masih terus berupaya mengikuti sunnah-sunnah yang beliau ajarkan, baik yang disabdakan dalam bentuk sunnah qauliyah, dicontohkan dalam bentuk sunnah fi'liyah, yang ditetapkan disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan sunnah takririyah, ataupun juga cita-cita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak atau belum sempat ya dilakukan, sudah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW disebut dengan sunnah hamiyah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang gigih mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah rahimakumullah, sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa materi kita tentang tauhid asma wa sifat. Ya mungkin dulu Ustadz Imamuddin Mukhtar itu pernah menyampaikan ya terkait dengan Kuliatul Aqidah Islam karya Buya Yunahar, yang kemudian membagi tauhid itu ada 3, tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, tauhid ilahiyah. Nah, ini yang kemudian pembaginya ini Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang sebelumnya itu ada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu membagi tauhid juga menjadi 3. Dari mulai tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ya. Ini banyak berpengaruh ya 2 tokoh pembaharu besar ini. Dan kita nggak usah ribut terjebak di dalam persoalan-persoalan yang disebut Wahabisme segala macam, nggak usah terjebak masuk persoalan itu ya, karena hakikatnya semua kelompok dalam Islam, semua manhaj, semua pandangan ya itu harus saling menghormati ya. Bahkan termasuk pembagian tauhid ini juga ijtihad sebenarnya, ijtihad dari para ulama-ulama yang tadi telah disebutkan. Untuk apa? Untuk memudahkan sebetulnya, bukan menjadi satu hal yang pokok ya. Untuk memudahkan agar kemudian kita mengenal siapa Tuhan kita sebagai satu-satunya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menjadi penting karena apa? Karena Bapak-bapak kelihatan ya, karena ini ada beberapa data menyebutkan, meskipun ada sebagian sudah lawas ini datanya. Tahun 2014, Universitas Al-Azhar Kairo itu pernah merilis bahwa di Mesir, 2014 ya, sekarang 2023, berarti sudah 9 tahun yang lalu. Pernah merilis bahwa di Mesir ada 10.700.000 orang yang kemudian itu mereka menganut paham Tuhan tidak ada, atau ateis. Karena ateis itu dalam bahasa Yunani berasal dari kata a itu tidak, kemudian theos, theos itu maknanya Tuhan, ditambah ism itu artinya paham, berarti paham yang menyatakan Tuhan tidak ada. Di Arab Saudi sendiri, di Saudi Arabia International Religious Freedom Report, ini lebih update ya, lebih terbaru ya, meskipun saya cari datanya yang terkini ini belum ditemukan. Ada 224.000 orang yang ateis, mereka itu convert atau berganti iman dari muslim kemudian menjadi ateis. Di Indonesia itu tahun 2013 itu ada 3.500.000 orang. 3.500.000 orang menjadi ateis. Ya. Banyak ini pakar-pakar menyebutkan bahwa pertambahan tahun di saat yang sama bertambah pula jumlah yang ada dari para kaum pemaham atau memiliki pemahaman Tuhan tidak ada ini. Meskipun kalau bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian pernah nonton perdebatan Zakir Naik ya dengan seorang ateis, banyak sekali itu sebetulnya videonya. Zakir Naik itu masih
masih memberikan apresiasi kepada mereka yang benar-benar mencari. Karena kalau kalimat tauhid la ilaha illallah, Zakir Naik menyebutkan orang ateis yang benar-benar mencari itu sampai pada kalimat la ilah. Yang benar-benar mencari. Maka tugas orang beriman itu mengantarkan hingga pada illallah. Meskipun pada akhirnya sampai pada ilallah itu juga hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, kewenangan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun kita sebagai hamba itu berhak memaksa keyakinan orang lain. La ikraha fid din, tidak ada paksaan itu dalam agama. Karena kalau kita sudah mulai paksa-paksa orang, maka kita mengambil ranah kekuasaan Allah. Yang Allah lah yang berhak memaksa. Gitu. Maka Dr. Zakir Naik sehebat apapun dia berargumentasi, ketika Allah Subhanahu wa taala belum menganugerahkan hidayah kepada lawan debatnya, maka tidak akan beriman dia. Ya. Meskipun yang beriman adalah juga sangat banyak. Begitu. Nah, ini persoalan ini banyak bapak-bapak, ibu-ibu, bukan hanya di kalangan para intelektual, akan tetapi ini sudah banyak merambah ke anak-anak SMA. Ya, kalau anak kuliah ya banyaklah. Kemudian sudah berani vulgar muncul hadir akun Twitter misalnya pemuda ateis gitu. Nah, itu kadang membuat status kontroversial. Misalnya kalau Tuhan Maha Pemurah, kenapa harus ada murkanya? Ya, kira-kira bapak-bapak ataupun ibu-ibu kalau ditanya begitu, itu apa jawabannya? Nah, mereka yang begini-begini harus dijawab. Ya, yang begini-begini harus dijawab. Pernah ada anak SMA juga tanya begini. Nah, ini saya nggak tahu ya. Kalau orang di masa lalu kemudian boleh jadi langsung dihakimi. Lu ngapain nanya-nanya begitu? Misalnya bahasa beji, bahasa kukusan. Lalu kemudian langsung dihakimi. Nah, kalau anak sekarang langsung dihakimi, semakin jauh. Lalu kemudian semakin banyak mencari hal yang aneh-aneh yang lainnya. Karena adalah persoalan keyakinan, maka harus dijawab. Gitu. Ya, kalau bicaranya Allah Maha Pemurah, kenapa harus ada murkanya? Ada hukumannya lah gitu ya. Yang sebenarnya hukuman itu pun kasih sayangnya. Gitu. Agar kemudian orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang menjauh, yang mengikuti syaitan, mengikuti iblis, ya, karena syatona itu artinya menjauh, syatona itu artinya menjauh, iblis, ablasa artinya putus asa. Nah, siapa saja yang menjauh, ya, itu kemudian kadang Allah menghadirkan peringatan, hukuman. Ya, kalau kita umpamakan karena mereka seolah-olah ini anak-anak pemuda ateis nyebut di mereka kaum logika gitu ya, maka bisa diumpamakan saja. Apakah kalau ada orang tua kemudian memiliki anak-anaknya melakukan pelanggaran kemudian dihukum, apakah hukuman itu disebut kebencian? Bukan. Hukuman orang tua terhadap si anak adalah wujud kasih sayangnya. Agar kemudian anak itu tidak melakukan pelanggaran, mematuhi berbagai macam perintah orang tua. Meskipun saya akhirnya juga berkomentar itu di akun Twitter Pemuda Ateis. Saya bilang pemikiran Anda tentang hakikat Tuhan, hakikat Allah, ya, kalau pengen tahu hakikat Allah itu memang tidak akan mungkin. Karena kita ini kaum materi, sedangkan Allah itu bukan materi. Ya, artinya sesuatu yang luar biasa. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang seperti dia. Dan Allah memudahkan kita mengenalnya, bukan hakikatnya. Tidak ada satupun yang kita saat ini tahu hakikatnya, maksudnya zatnya.
Maka Allah mengenalkan dirinya melalui berbagai macam ciptaannya yang luar biasa. Maka saya bilang, pemikiran Anda terlalu jauh memikirkan hal tersebut tentang hakikat. Karena terlalu banyak hal di dunia ini itu tidak bisa digapai secara akal. Karena akal penuh keterbatasan. Saya tanya sama mereka, bisakah akal Anda itu menggapai pengetahuan tentang kenapa Anda dilahirkan oleh ibu Anda yang sekarang tidak dilahirkan oleh ibu tetangga Anda atau tidak dilahirkan oleh ibu teman Anda? Saya tanya begitu. Nggak bisa jawab. Karena itu udah kewenangan Allah. Melalui rahim siapa kita dilahirkan? Di mana kita dilahirkan? Karena kita tidak pernah bisa memilih. Untuk persoalan situ saja nggak bisa akal kita menggapai. Ya. Jadi banyak halnya. Ada hal-hal yang bisa digapai oleh akal, nanti ada hubungannya al-imanu bil qada'i wal qadar, iman kepada qada dan qadar. Karena memahami qada dan qadar ada dua, ada hukum sunatullah dan ada kewenangan Allah. Sunatullah itu hukum sebab akibat. Karena ada juga kewenangan Allah yang tidak ada hukum sebab akibatnya. Waktu saya kuliah, mungkin ini pernah saya ceritakan. Saya kuliah, saya ketemu dosen. Ini dosen Usuluddin. Guru besar, profesor. Menempatkan diri menjadi Mu'tazilah sejak awal. Mu'tazilah itu sangat mengagungkan akal. Baru masuk di kelas, itu dia sudah bilang, saya nggak percaya azab kubur. Kenapa? Bagaimana mungkin orang udah dihukum, tapi sementara belum pernah dihisab wal mizan, gitu. Belum pernah diperiksa dan belum pernah ditimbang kebaikan dan keburukan. Bagi dia begitu. Ya. Nah, ini Mu'tazilah memang punya peranan ini Bapak-bapak. Ya, satu sisi kita ada kritik kepada mereka, di saat yang sama mereka punya kontribusi. Ya. Abbasiyah itu mazhab akidahnya Mu'tazilah, dinasti Abbasiyah. Lalu kemudian dia bilang, semua ada hukum sebab akibatnya. Kalau Anda tidak mau kecelakaan, jangan pernah naik kendaraan. Kalau Anda tidak mau mati digigit ular, maka jangan pernah main ular. Lalu kemudian saya tanya, Prof, bagaimana Prof? Kalau seandainya ada orang wafat, dia meninggal, lagi tidur, gempa tertimpa runtuhan. Apa hukum sebab akibatnya, Prof? Apa kemudian sebabnya dia tidur? Lalu apa jawaban Prof itu? Saya tidak sebutkan namanya. Prof itu jawab, oh kalau itu nasib katanya. Maka itu udah masuk wilayah kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting untuk di tengah itu. Jadi kita memahami ada hukum sebab akibat. Lalu kemudian kita diperintahkan untuk berilmu di antaranya. Ya, untuk menguasai ilmu pengetahuan. Kalau melakukan ini, akibatnya ini, penelitian ini berdampak pada ini, ya. Lalu kemudian melahirkan berbagai macam, ya, dari ayat-ayat kauniyah melahirkan ilmu geografi, ilmu astronomi, ilmu fisika. Dari ayat-ayat kauliyah kita menemukan ilmu tafsir, ilmu usul fikih, ilmu hadis dan seterusnya. Tapi di saat yang sama ada kewenangan Allah, ya. Ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Bahkan bapak-bapak kalau pulang dari rumah, misalnya yang rumahnya jauh, itu bapak-bapak tidak pernah bisa memilih atau menentukan secara mutlak, saya mau di jalan ini, saya hanya mau bertemu dengan motor, mohon maaf saya sebut merek, Vario saja. Nggak bisa. Tapi faktanya kita keluar, kita bertemu dengan motor macam-macam. Itu di luar kendali kita itu. Ada kewenangan Allah di situ. Ya. Ini luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi penting ya, Bapak-bapak ya, sampai anak SMA nanya, kalau Allah menciptakan bumi, kenapa harus ada kiamat? Ini harus dijawab. Karena al-qiyamah bagian dari fase hari akhir. Karena dunia itu bukanlah keadilan seadil-adilnya.
bukan tempat keadilan seadil-adilnya, akan tetapi tempat keadilan seadil-adilnya adalah pada saat di akhirat. Mereka paham kalau dijelaskan dengan baik. Bahkan kemudian pertanyaan tentang agama berikutnya hadir begitu luar biasa dari mereka, sehingga mereka dekat dengan Islam. Masya Allah. Begitu. Nah, jadi jangan kemudian lu ngapain tanya-tanya begitu? Kafir lu. Jauh, makin jauh. Gitu. Akan tapi harus dijawab dengan baik. Maka niscaya mereka ini jujur harus disampaikan. Begitu banyak anak-anak sekarang yang begitu. Dan rata-rata mereka pintar. Saya nggak tahu apakah mungkin disebabkan karena ini. Mungkin boleh jadi, ya, disebabkan karena persoalan ini. Maka harus dijawab gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Nah, saya mengawalinya selain dari pembukanya tadi ini ada di dalam himpunan putusan tarjih. Ini saya kopikan sebetulnya yang dari website tapi Arabnya berantakan ini. Nah, ini ada pengertian dan jadi sebelum ada kitabus shalah, kitab toharo, kitab zakah, masalah al-masail al-khamsah dan seterusnya, itu yang pertama yang disusun oleh para ulama tarjih di tahun 30-an awal. Itu yang pertama disusun adalah kitabul iman, kitab iman. Sebagai apa? Sebagai dasar, sebagai pondasi agar kemudian semua amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk sholat kita, zakat kita, wudhu kita dan seterusnya. Karena boleh jadi kalau imannya tidak benar atau tidak yakin, maka amalnya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebutkan di sini al-imanu billahi azza wajal, iman kepada Allah azza wajal. Yajibu alaina an nu'mina billahi rabbina. Wajib bagi kita semua untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Nah, ini memposisikan bahwa ulama tarjih menyebutkan akal itu nanti posisinya kedua. Kalau kepada Allah itu iman dulu, akal membantu menguatkan keimanan. Begitu. Ya. Meskipun kalau ada orang menempatkan akal, kita harus jawab juga gitu ya. Agar kemudian mereka paham wa huwal ilahul haq alladzi khalaqa kulla syai' wa huwal wajibul wujud. Dialah Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah, sebagai sembahan. Nanti ilah, Ustadz Imam itu mungkin pernah mengutip kata ilah itu berasal dari kata alaha. Alaha itu artinya tentram, tenang, rasa cinta, kasih sayang. Maka kalau ada orang menghamba dalam bentuk sholat subuh, sholat zuhur, maka dia sedang mencari ketenangan dan ketentraman. Kalau dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti adzan berkumandang menghentikan semua aktivitas lalu kemudian melaksanakan sholat 5 waktu. Tepat waktu berjamaah, begitu. Nah, kemudian ditambah dengan amalan-amalan tatawu'nya, amalan-amalan sunnahnya. Jadi Allah disebut ilahul haq alladzi khalaqa kulla syai', yang telah menciptakan segala sesuatu. Wa huwal wajibul wujud. Allah itu, dia itu keberadaannya adalah kepastian. Jadi pasti ada. Ya. Wal awwalu bila bidayah wal akhiru bila nihayah. Keberadaannya itu tidak ditentukan oleh ruang dan waktu. Dialah Allah yang awal tanpa permulaan dan akhir tanpa penghabisan. Oh, bagus sekali ini ulama tarjih saat itu. Jadi majelis tarjih di Muhammadiyah itu pendirinya adalah Kiai Haji Mas Mansur tahun 1927 atau 1928. Ya. Luar biasa. Allah itu adalah awal tanpa permulaan dan akhir tanpa penghabisan. Ya. Jadi Allah itu tidak terikat oleh waktu. Yang terikat oleh waktu adalah makhluk. Ketika alam semesta ini belum ada, Allah sudah ada. Ketika alam semesta ini ada dan dijelaskan dalam Al-Quran proses penciptaannya, Allah yang menciptakan. Ketika alam semesta ini punah dengan al-qiyamah, dengan hari kiamat, ya, Allah Subhanahu wa taala tetap ada. Nah, bahkan dijelaskan nanti al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir, ya, mungkin juga dijelaskan
pada saat hari akhir itu semua makhluk apa saja yang diciptakan Allah dimatikan. Manusia mati, hewan mati, tumbuhan mati, malaikat mati, setan mati, jin mati, semua dimatikan. Bahkan angin berhenti bertiup, air berhenti bergelombang. Dan Allah tetap eksis. Nanti Bapak bisa buka dalam tafsir At-Tanwir tentang proses penciptaan alam semesta, termasuk proses penciptaan bumi. Jadi manusia adalah makhluk paling terakhir Allah ciptakan setelah fasilitas tempat hidupnya itu lengkap. Nah, jadi Allah ciptakan manusia adalah makhluk paling terakhir. Jadi sebelum manusia, jin sudah diciptakan lebih dahulu. Sebelum manusia, malaikat sudah diciptakan lebih dahulu. Bahkan bumi diciptakan terlebih dahulu. Disebutkan bumi dimulai dari tumbuhan yang sangat kecil-kecil, kemudian didatangkan, diciptakan hewan yang kecil-kecil, lalu kemudian tumbuhan yang lebih besar, hewan yang lebih besar, dan seterusnya. Baru kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Karena kalau tempat tinggalnya diciptakan tanpa ada fasilitas, maka manusia tidak mungkin bisa hidup. Wala yushbihu syai'un minal kainat. Ya. Jadi kita nanti dalam tauhid asma wa sifat itu nggak boleh tasyabuh. Ya. Tasyabuh, mentasyabuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tasyabuh itu apa artinya? Memiripkan, ya, memiripkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa nanti Nabi Muhammad SAW menentang orang yang membuat perantara, ya, untuk bermunajat kepada Allah, seperti kaum kafir Quraisy. Mereka beriman kepada Allah tapi butuh perantara tentang perwujudan Tuhan dalam Lata, Uzza, Mana, dan seterusnya. Yang kemudian kalau ditarik ke belakang, itu sebetulnya penciptaan patung-patung awal dulu. Setelah Nabi Adam wafat, kemudian keturunan Nabi Adam wafat, mereka itu menciptakan patung dalam rangka menghormati para leluhur yang telah banyak berjasa. Akan tetapi dalam perjalanannya bukan hanya dihormati tapi kemudian disembah. Maka dalam Islam itu 360 berhala. Pada saat Fathul Makkah, Nabi Muhammad SAW menghancurkan 360 berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Ya, dari monoteisme, dari politeisme menjadi monoteisme, dari berilah banyak, sembahan banyak menjadi bertauhid. Ya. Al-ahad fil uluhiyati wa sifatihi wa af'alihi. Nah ini juga ahad. Ahad itu esa dalam ilahnya, sifat-sifatnya, dan perbuatannya. Artinya tidak ada yang sebanding. Ya, tidak ada yang sebanding. Al-hayyu al-qayyum, yang hidup, lalu kemudian yang menghidupkan yang hidup. As-sami al-basir, yang maha mendengar, maha melihat, dan seterusnya. Nanti karena waktunya ini cepat ya. Nah, saya langsung masuk ke sini saja. Nanti bisa dibuka di himpunan tulisan tarjih, termasuk nanti ada definisinya. Asma artinya itu adalah nama-nama, ya, dan as-sifat artinya sifat-sifat. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang menunjukkan kemahasempurnaannya. Sebagaimana banyak disebutkan dalam hadis, dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman terhadap asma itu terbagi menjadi dua, isbat dan nafyu. Ya. Isbat itu, ya, terhadap asma dan sifat, yaitu menetapkan keimanan dalam diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki asma wa sifat yang menunjukkan kesempurnaannya. Jadi kita yakin Allah punya asma wa sifat. Lalu kemudian nafyu itu kemudian menafikan atau menolak segala macam asma dan sifat yang kemudian menunjukkan ketidaksempurnaannya. Paling mudah, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, itu bantahan. Karena sesuatu yang beranak, sesuatu yang diperanakan itu makhluk. Ketika Tuhan bisa beranak dan diperanakan, itu merendahkan Tuhan, merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ya.
Termasuk juga penyerupaan, menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi ya, menafikan adanya anak dan orang tua dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa dalam dalam Trinitas itu dibantah dalam Islam. Ya, karena Nabi Isa tidak punya ayah, Nabi Isa itu disebut anak Tuhan. Nah, sedangkan bagi kita Nabi Isa tak lahir melalui Maryam tanpa punya ayah adalah mukjizat. Ya. Ini makin mengarah ke jam 6, makin husuk Bapak. Padahal bentar lagi sarapan, Pak. Jadi kalau Bapak tidur itu memang menunjukkan bahwa Bapak itu bukan malaikat memang. Kalau malaikat itu la yanamun wa la yatazawwajun. Malaikat itu enggak tidur dan juga tidak berpasangan, tidak memiliki jenis kelamin. Maka kemudian hal-hal yang penting dalam asma sifat, kita dilarang memberi nama Allah dengan nama-nama yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan dalam Sunnah. Kemudian dilarang untuk tamthil, memisalkan, tashbih, memiripkan apa zat Allah, sifat-sifat dan af'al makhluk dengan makhluk apapun. Mengenai sifat asma wa sifat bagi Allah Subhanahu wa taala harus ada apa adanya tanpa mempertanyakan kaifiatnya. Nanti misalnya persoalan Ar-Rahman atau Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman bersemayam di atas arsy. Jangan tanya itu cara Allah bersemayam, lalu kemudian arsy-nya seperti apa. Itu udah tidak sampai, karena para ulama saja sampai sekarang belum sampai pada kesimpulan gitu. Saling berdebat ya, antara Qadariyah, Jabariyah dan seterusnya. Allah memiliki 990 nama. Selain itu dalam Asmaul Husna ada istilah juga Ismullah Al-Azam. Kita dilarang ya memberi nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asmahi sayajzauna ma kanu ya'malun. Jadi asma dan husna itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebelum bermunajat, sebelum memohon kepada Allah, itu juga dituntunkan untuk melafalkan asma-Nya. Ya Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Quddus, ya mujibas sa'irin, lalu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mujibad doa. Kemudian dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dan menyebut-nyebut namanya, dalam menyebutnya namanya, ya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Kalau di masa lalu itu kan kemudian banyak menyebutkan tentang penyimpangan-penyimpangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kekinian ada orang ya, dalam pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala itu menjadi bagian juga ada pembahasan dengan syirik. Dalam syirkul akbar, syirik yang besar, itu ada yang zahirun jaliyun, khafiyun batinun. Zahirun jaliyun, syiriknya besar nampak jelas. Nampak jelas itu berarti dia melakukan penyembahan terhadap Tuhan langsung kepada selain Allah, ya, kepada manusia, kepada matahari, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang khafiyun batinun itu yang samar, seolah-olah mintanya kepada Allah tapi lewat perantara, datang ke kuburan. Nah, ya, bapak-bapak yang asli Beji tahu Patakol. Tahu kuburan Patakol? Di UI, di hutan UI, dalam ada kuburan Patakol ya. Dulu waktu saya kecil, ya saya asli Kukusan, dulu asik waktu kecil itu suka masuk ke dalam hutan situ. Pertama kali saya kaget ada kuburan di situ. Sekarang kuburannya jadi bagus, Pak. Kuburannya bagus, lalu kemudian katanya banyak sekali orang datang dari mana-mana itu.
Ya, ya meminta sesuatu kepada patakol. Patakol itu katanya namanya orang, nggak tahu dari mana. Ya, termasuk di sini juga di Palakali. Ini kan dibagusin, tapi menjadi persoalan itu. Ada beberapa orang dari mana-mana itu mengalap berkah, ngarap sajen, dan seterusnya. Yang kemudian itu menjadikan apa? Tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian menamakan dengan nama-nama yang berbeda. Kemudian tamsil, tasbih, tadi sudah ya. Di awal di muqaddimah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang seperti dia, seperti Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir. Dialah as-sami, Maha mendengar, al-basir, Maha melihat. Nah, ini juga menjadi salah kalau bapak-bapak, ibu-ibu membayangkan melihatnya Allah dengan melihatnya kita, mendengarnya Allah dengan mendengar kita. Karena melihatnya kita itu dibatasi. Bapak-bapak bisa melihat saya bisa melihat bapak-bapak, dibatasi penglihatan ini oleh batas-batas dinding-dinding yang ada di masjid ini. Kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di balik dinding ini, ya kecuali pakai bantuan nanti akhirnya CCTV misalnya. Ya. Bapak-bapak yang mungkin atau ibu-ibu yang ada di rumah tidak bisa. Ya. Kita bisa mendengar. Pendengaran kita, jangkauannya pun terbatas. Sejauh mana suara ini kemudian bisa keluar. Atau bapak-bapak mendengar. Sedangkan Allah melihat yang ada di Masjid At-Taqwa, melihat yang ada di rumah-rumah, melihat yang sedang lalu lalang, melihat yang ada di Pasar Depok Jaya, melihat yang sedang olahraga di UI, melihat komunikasi dan pembicaraan semut-semut yang ada di dalam tanah, termasuk juga mendengarkan pembicaraan dan komunikasi di antara mereka. Itu menunjukkan bahwa keesaan dalam sifat-sifatnya tidak ada yang sama. Karena kita itu makhluk, manusia disebut makhluk paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tetap punya banyak keterbatasan. Nah, ini juga ya harus apa adanya. Nah, ini tadi sudah disebutkan, tsumma stawa 'alal arsy, ya. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, ya. Tidak memperdebatkan. Ini kebayang arsy, Allah bersemayam. Bersemayam berarti berdiam diri. Berdiam diri di atas arsy. Arsy itu kemudian kita umpamakan, diartikan sebagai singgasana. Lalu kemudian muncul pertanyaan, antara arsy dengan Allah gede mana gitu. Kalau lebih gede arsy-nya berarti Allah tidak lebih besar daripada arsy-nya. Oh, usah kayak gitu. Itu udah hal yang gaib. Kalau rinci kita makin bingung. Nah, kita imani saja persoalan ini, ya. Meskipun nanti kaum Asy'ariyah itu juga melakukan takwil, ya, terhadap terhadap arsy ini, ya. Sedangkan bagi kita sudahlah, tidak perlu berjatuh pada perdebatan persoalan ini. Kita beriman saja kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bersemayam di atas arsy. Ini asma wa sifat kita semua udah tahu ya. Ini ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, 100 kurang 1 atau 99. Nah, yang terakhir ini, slide terakhir, ini ada di dalam buku yang disampaikan oleh Ustadz Imam itu, Kuliyatul Aqidah. Jadi Ismullah al-Azam, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-had as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di antaranya juga itu disebutkan as-samad. Allahumma la ilaha illa anta al-mannan. Nah, ini juga Ismullah al-Azam. Badi'us samawati wal ardul jalali wal ikram. Ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Demikian Bapak-bapak, pukul 6 kurang 2 menit. Mohon maaf saya langsung izin tidak bisa ikut bersama sarapan karena sedang mempersiapkan muspimcap. Mungkin ada perwakilan nanti dari BJ ya. Sebelum muscap Muhammadiyah, musyawarah cabang Muhammadiyah BJ, ada muspimcap ya, ada musyawarah tertinggi kedua setelah muscap. Nanti diantaranya mempersiapkan tata tertib, panlih dan seterusnya. Karena saya bagian dari sekretaris, saya harus mempersiapkan DMTS. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat bagi diri saya pribadi dan bapak-bapak
ibu-ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Demikian asramenallah fatun qarib basyil minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita pagi hari